Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena atas kasih dan rahmat-Nya, kita semua dapat berada di Gedung Sasana Karya pada hari ini, Senin 21 November 2022, dalam acara peringatan Hari Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2022 dengan tema Otsus Papua menuju Papua Sejahtera. Bapak dan hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan untuk tema kita di tahun ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur berbangsa dan bernegara, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Penegasan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait otonomi khusus Papua. Sekalian yang saya hormati, rapat terbatas yang hari ini akan dibahas mengenai dana otonomi khusus Papua. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa pemerataan pembangunan, khususnya percepatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, baik itu Papua, Sulawesi, Maluku, dan NTT, harus terus menjadi fokus kerja kita. Ketertinggalan di wilayah-wilayah itu perlu mendapatkan perhatian kita bersama, baik melalui percepatan pembangunan infrastruktur, kemudian mendorong investasi untuk masuk, pembukaan hal baru, pengembangan kawasan ekonomi khusus, pembukaan kawasan industri, sampai dengan alokasi dana otsus untuk Papua dan Papua Barat. Jadi sekali lagi, instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua maupun Papua Barat bukan hanya dengan menyalurkan dana otsus saja, tapi juga menggunakan berbagai instrumen percepatan lainnya yang bersumber dari APBN. Terkait dana otsus, laporan yang saya terima dana otsus untuk Papua dan Papua Barat yang disalurkan dari tahun 2002 hingga 2020 adalah sebesar 94,24 triliun rupiah, angka yang sangat besar sekali. Dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dana otsus Papua maupun Papua Barat tidak akan berakhir
saya minta dilihat lagi secara detail bagaimana pengelolaannya, akuntabilitasnya. Jadi sangat penting good governance-nya, penyalurannya, apakah betul-betul sudah terdeliver ke masyarakat, apakah sudah tepat sasaran, patutnya seperti apa, kalau sudah jadi barang-barang apa, serta yang paling penting harus kita lihat sejauh mana dampaknya, apakah dalam khusus telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Papua maupun Papua Barat. Yang kedua, saya minta betul-betul agar dilakukan sebuah semangat baru, sebuah paradigma baru, sebuah cara kerja baru. Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Terakhir, saya minta kebijakan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. Ini penting sekali. Ajak bicara seluruh tokoh-tokoh, ada tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Papua dan Papua Barat, sehingga dapat kita luruskan sebuah kebijakan yang terbaik yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Sementara Kabupaten Teluk Bendana dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Dan kalau sampai pada saat ini 2022, maka kita semua telah menikmati dana otsus selama 20 tahun. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa untuk pemerintah pusat dan kita semua. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita masuk dalam pembacaan dan pengucapan naskah perjanjian dan komitmen bersama implementasi Otsus Jilid 2 akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah. Pada Bapak disilakan. Senin tanggal 21 November tahun 2022 dan akan diikuti oleh Bapak Ibu seluruh hadirin yang hadir. Sebagaimana tadi telah saya sampaikan sebelum itu, dengan hormat mohon kita semua berdiri. Saya mulai. Naskah perjanjian komitmen bersama implementasi otonomi khusus Jilid 2 di Kabupaten Teluk Bendana 21 November 2022. Pada hari ini Senin tanggal 21 November 2022 dalam rangka memperingati Hari Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tahun 2022. Maka kami jajaran pemerintah daerah dan elemen masyarakat di Kabupaten Teluk Bendana yang terdiri dari anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD Kabupaten Teluk Bendana, para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pimpinan perangkat daerah, para kepala distrik, kepala kampung, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan spirit Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua
meningkatkan taraf hidup masyarakat orang asli Papua di Kabupaten Teluk Daman. 2. Mewujudkan keadilan dalam hal pemerataan percepatan pembangunan di Kabupaten Teluk Daman. 3. Menghormati hak-hak dasar orang asli Papua di Kabupaten Teluk Daman. 4. Mendorong dan menerapkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Teluk Daman. 5. Mengelola dan menggunakan dana otonomi khusus di Kabupaten Teluk Daman. Secara tertib, secara adil, tertib, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada orang asli Papua. Demikian pernyataan komitmen bersama yang kami buat guna meningkatkan kesejahteraan, kemandirian masyarakat Daman, dan khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Daman. Pembacaan naskah perjanjian komitmen selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hadirin yang kami banggakan, marilah kita dengarkan secara saksama sambutan Bupati Teluk Daman kepada Bapak Wakil Bupati. Kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Bupati, terlebih dahulu saya menyampaikan mohon maaf dari Bapak Bupati yang karena tugas dinas beliau tadi malam sudah berangkat ke Manokwari dan akan menuju ke Bali masa kegiatan di Bali. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf atas ketidakhadiran beliau. Dan juga kami sampaikan bahwa hari ini adalah hari libur fakultatif sesuai dengan surat edaran Gubernur nomor 90 tahun 2021. Namun demikian, kami merasa bahwa sekalipun hari ini kita sebagai hari libur, tapi kita sebagai orang-orang Papua, orang-orang yang berdiam di Papua, patut mensyukuri anugerah Tuhan dengan hadirnya dan dengan lahirnya undang-undang otonomi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 yang kemudian pada tahun 2021 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021. Tanggal 21 ini tanggal yang cukup penting bagi kita berdua karena undang-undangnya nomor 21 ditetapkan pada tanggal 21 November 2021 dan hari ini kita akan yakini ulang tahun yang 21. Di tanggal 21 tanggal yang sungguh penting berat bagi kita orang-orang Papua. Kalau saya bayangkan dan bandingkan di era sentralisasi dulu atau era pemerintahan Orde Baru, dana yang dikelola oleh daerah itu sangat kecil. Semua program ditentukan dari atas. Tinggal kita yang daerah tinggal melaksanakan saja. Tapi dengan berlakunya otonomi daerah yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, kemudian Undang-Undang Nomor 32 2004, lalu
sekarang Undang-Undang 3 yang sudah berubah beberapa kali. Tetapi yang penting adalah bahwa khusus untuk kita di Papua, kita bersyukur karena dengan hadirnya atau dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka dana begitu banyak yang turun ke daerah dan kita bisa menyelesaikan pembangunan yang begitu cepat. Saya bayangkan kalau tidak ada otsus, mungkin Meraung bisa begini, belum maju seperti ini. Kenapa saya katakan demikian? Sekolah-sekolah, rumah sakit itu dan otsus. Tapi kita kurang sosialisasi sehingga rakyat tidak, itu bukan dalam otsus. Sehingga kadang-kadang ada penilaian bahwa otsus gagal, otsus tidak berhasil. Karena kita pengelola ini kurang sosialisasi kepada rakyat. Kalau yang kita lakukan adalah bersubat dalam otsus. Oleh karena itu, kita yang peringatan karena tahun ini kita lebih banyak sosialisasi kepada rakyat bahwa apa yang kita bangun, apa yang kita serahkan ke rakyat dan rakyat menikmati itu adalah hasil daripada kebijakan otsus itu sendiri. Baik, saya akan membacakan sama-sama Bupati. Yang saya hormati Saudara Tanding 1811 Peradaban Purnama, belum resu dari Panglima, tapi kita sudah mendahului peradabannya. Yang saya hormati Saudara Sekda Staf Ahli dan para asisten. Yang saya hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala distrik, lurah dan para kepala kampung di Kabupaten Purnama. Yang saya hormati para pimpinan instansi terdekat, pimpinan BUMD dan BUMN. Yang saya hormati Ketua PKK atau yang mewakili, Ketua GW, Ketua Dharma Wanita, Ketua Basis KCK, Ketua Bayangkari dan organisasi yang lainnya. Yang saya hormati pimpinan lembaga keagamaan, yang saya hormati Ketua Dewan Adat Papua Daerah Purnama, yang saya hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, yang saya hormati para kampung, hadirin, tamu undangan dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Purnama yang berbahagia. Pertama-tama kita dapat menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita bisa kuat, kita bisa sehat dan terus bekerja dan berkarya bagi bangsa dan negara, secara khusus bagi masyarakat di Kabupaten Purnama yang kita cintai. Hari ini kita diberi kesempatan bertemu untuk memperingati Hari Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat dan Papua tanggal 27 November 2022. Hal ini kita lakukan sebagai wujud mensyukuri anugerah Tuhan kepada kita, khususnya orang-orang Papua yang berada di tanah Papua ini, dengan tujuan sebagai refleksi dan evaluasi guna semakin baiknya tata kelola otonomi khusus, sehingga kualitas hidup masyarakat terutama orang asli Papua semakin baik pada masa yang akan datang. Tujuan ini tentunya sejalan dengan visi besar kita, yaitu mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat Purnama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, diketahui bahwa tujuan pemberian otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua dengan aspirasi masyarakat Papua secara spesifik,
Undang-Undang Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dengan provinsi lainnya, meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua untuk berkembang. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai kebijakan pemberlakuan otonomi khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak dasar penduduk asli Papua, hak asasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pelaksanaan otonomi khusus selama 20 tahun telah kita lewati, dan saat ini kita telah berada pada era implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua jilid kedua. Pasca direvisinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang penerimaan, pengelolaan, pengawasan dan perencanaan induk percepatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua, maka pengelolaan otonomi khusus mengalami perubahan. Dalam khusus yang dulunya sebesar setara 2% dari dana alokasi umum yang diperuntukkan bagi Provinsi Papua Barat, Papua dan Papua meningkat menjadi 2,25% dari dana nasional yang terdiri atas dana khusus bersifat umum atau yang disebut dengan blok grant sebesar 1% dan dana khusus yang telah ditentukan penggunaannya yang disebut dengan specific grant sebesar 1,25%. Menurut ketentuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, dana khusus yang telah ditentukan penggunaannya ditujukan untuk mendanai pendidikan minimal 30%, kesehatan minimal 20%, dan sisanya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bapak Ibu sekalian menyambut hal ini, saya perlu sampaikan bahwa mulai tahun 2022 besok itu semua jenis dana dari transfer pusat itu sudah diatur penggunaannya. Jadi ada mandatoris spendingnya juga. Kita di daerah tidak bisa leluasa lagi untuk atur itu dengan fleksibel. Kalau dulu masih bisa kita harus fleksibel. Sehingga ini tahu yang tadi saya baca, dana khusus yang tadi saya baca sudah diatur pendidikan sekian miliar, kesehatan sekian miliar, pemberdayaan ekonomi sekian miliar. Sehingga pemerintah daerah sudah semakin kurang dalam hal pengaturan ini. Ini kayaknya otonomi daerah kepala yang dikasih ekonomi ditahan. Mungkin dia ada penyebabnya. Mungkin karena daerah setelah 20 tahun yang lalu terlalu euforia menggunakan uang khusus, sehingga pemerintah harus memanting merem sedikit supaya terlalu ada pemborosan yang tidak berguna. Apalagi ada beberapa kepala daerah yang tertangkap tangan atau korupsi, sehingga ini adalah bagian daripada pengawasan yang represif yang dilakukan oleh daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, pembagian dana khusus juga telah diatur dalam pasal 34 ayat 10
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang mana pembagian antara Provinsi Papua Barat dan Papua dilakukan oleh pemerintah pusat. Pembagian antara provinsi dan agregat kabupaten kota dilakukan oleh pemerintah pusat atas usul pemerintah provinsi, dan pembagian antara kabupaten kota juga dilakukan oleh pemerintah pusat atas usulan pemerintah provinsi. Berdasarkan ketentuan, pembagian alokasi antar kabupaten kota dilakukan dengan memperhitungkan variabel atau indikator jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah distrik, kelurahan dan kampung, tingkat kesulitan, geografis, indeks kemahalan, konstruksi, tingkat capaian pembangunan yang dihitung dengan indeks pembangunan manusia, dan indikator lain yang akan diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Jadi sekali yang saya hormati, data dari indikator yang saya sebutkan tadi berasal dari instansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau data yang digunakan diakui oleh instansi yang berwenang. Dalam konteks data orang asli Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat telah memulai melakukan pendataan orang asli Papua dalam skema pengumpulan data terpilih OAP dan non-OAP seluruh penduduk yang dilakukan di setiap kampung dan kelurahan yang teragregasi ke tingkat distrik, kabupaten hingga ke tingkat provinsi yang dikelola dalam aplikasi yang disebut Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAI. Data yang ditemukan dalam skema ini bukan hanya data kependudukan, tetapi juga beberapa data layanan dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, kesehatan lingkungan, bantuan sosial, keterangan perumahan, hingga kepemilikan aset. Sistem ini dapat berkolaborasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan SIA Kemendagri, sehingga data-data yang dikumpulkan dapat terverifikasi dan dapat diterima. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan pendataan SAI merupakan salah satu komponen inti dalam kebijakan prospek Papua dan Papua Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Desa. Prospek memiliki nilai strategis sebagai pengungkit efektivitas pelaksanaan dana desa. Prospek berkontribusi untuk menyediakan dan terpilah orang asli Papua dan non-Papua, meningkatkan kapasitas kader kampung, meningkatkan sinergi provinsi dan kabupaten untuk penguatan regulasi, perencanaan dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kampung, mendukung penggunaan APBK yang responsif dalam meningkatkan IPM dan program afirmasi OAP, serta meningkatkan kapasitas untuk pendampingan kampung dan koordinasi perayaan dasar dan ekonomi. Satu hal penting yang menjadi dasar persoalan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah rencana induk percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat atau yang disingkat RIPP, yang dikoordinir oleh Kementerian PP atau Bappenas. Dengan demikian kita berharap proses penyusunan dapat berjalan dengan baik dan tetap mengedepankan semangat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Juga dengan stakeholder lainnya demi terwujudnya perencanaan pembangunan otonomi khusus yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Otonomi Khusus Papua
tanggal 21 November 2022. Mari kita bergandengan tangan memastikan bahwa masyarakat kita, terutama orang asli Papua, terutama mendapatkan manfaat yang besar dari dan berbagai kegiatan tertentu ekonomi khusus yang sedang dan terus kita lakukan demi mewujudkan keadilan dan peradaban untuk kemandirian masyarakat dan undang-undang. Tadi kita sama-sama sudah membacakan komitmen kita untuk keberpihakan kita kepada orang asli Papua. Saya harap mulai tahun depan dan harus bisa kita harus sedemikian sehingga orang Papua tidak terhenti lagi. Mereka merasa bahwa mereka sudah menikmati tanah khusus ini. Demikian sambutan saya atas perhatian dan yang baik sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan azimin, hamdan wabi ni'amatillah mazidah. Ya Rabbana, amanah yang kau titipkan kepada mereka. Tuntun dan arahkan mereka agar mampu melaksanakan otonomi khusus jilid 2 di tahun 2021 sampai 2041 dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara kami, khususnya warga Papua dan Papua Barat. Ya Allah yang Qawi, Allah yang Maha Kuat, tumbuhkan dan pokokkan mental yang baik bagi seluruh warga masyarakat bangsa kami agar senantiasa bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami melalui otonomi khusus di Papua dan Papua Barat, sehingga dapat tercipta kondisi sosial, ekonomi, serta politik yang menyejukkan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa damai, saling melindungi dan menyayangi lebih dalam situasi menghadapi tahun politik 2023 dan 2024. Ya Allah, tumbuhkan juga rasa tabah dan sabar bagi segenap komponen masyarakat bangsa kami agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dunia ke depan dan mampu membawa kecerdasan bagi seluruh umat manusia, terlebih bangsa dan negara kami. Khusus bagi masyarakat Papua dan Papua Barat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa dan salah khilaf kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Allah yang Karim, Allah yang memberi keberuntungan, kemurahan dan perkenankan dan kabulkan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tuhan, 21 tahun kami telah lewati dan jalani. Pada hari ini di tanah peradaban orang Papua, kami berdoa dan kami mohon, ampunilah kami dan layakkan kami, para pendahulu kami yang melakukan dan menjalani serta mempertanggungjawabkan otonomi khusus ini. Apabila ada yang salah paham, apabila ada yang salah lakukan, dan apabila ada yang mengalami kesalahan karena melakukannya, kami mohon ampun atas mereka dan izinkan kami untuk mau berdoa. Tuhan, Engkau membuka tiga-tiga langit, curahkan berkat dan anugerah-Mu
kepada para pimpinan organisasi daerah dan ASN Kabupaten Teluk Pondam. Kami berdoa kepada kepala distrik dan seluruh perangkatnya, kepala kampung dan seluruh aparat, kepala kantor kelurahan. Tuhan, Engkau berikan kepada mereka hikmat, kemampuan dan kekuatan untuk memahami apa maksud dan tujuan daripada otonomi khusus ini, guna mengelola dana otsus sehingga tujuan dan sasarannya bermanfaat untuk orang asli Papua, tetapi juga orang-orang yang datang mendiami tanah dan negeri ini. Pada akhirnya masyarakat yang adalah umatmu disejahterakan dan diselamatkan serta dimakmurkan, maka namamu terus dipuji dan dimuliakan. Tuhan Bapa di surga, kepadamu kami berdoa dan memohon Engkau beri kesetiaan, kesabaran, ketekunan, dengar-dengaran bagi hamba-hambamu, supaya dalam tahap dan periode yang kedua ini kami mau berjanji dan memohon jangan ada lagi melakukan salah dan dosa sehingga mereka diperhadapkan dengan hukum. Dan biarkanlah kasih dan anugerah-Mu tuntun dan sertai mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya doa ini saya akan silakan kepada teman yang lain. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan atas tanah Papua dan juga untuk orang Papua yang hari ini Tuhan kami peringati telah 20 tahun Tuhan menyatakan kasih dan kemurahan bagi tanah Papua. Kami berdoa Tuhan, biar semuanya yang Tuhan berikan ada sebuah pemberian, tapi juga tanggung jawab kami di hadapan Tuhan dapat mengolah semuanya dengan baik. Kami berdoa pada kesempatan ini menyerahkan para aparatur pengawas atau pemeriksaan dan juga penegak hukum yang telah dipercayakan oleh pemerintah pusat baik provinsi maupun daerah yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemelakuan itu Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan taruh dalam setiap mereka, seperti firman Tuhan telah bersabda bahwa setiap orang di antara kita akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Oleh sebab itu mereka dipercayakan untuk menjadi aparatur pengawas pemeriksaan dan penegak hukum, baik BPK, Inspektorat, bahkan kepolisian. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka benar-benar yang efektif, yang transparan, akutabel Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, pemerintah-pemerintah yang dipercayakan ini, Tuhan juga berikan hikmat sehingga dimampukan dapat bekerja dan mengelola uangnya dengan baik. Kami menyerahkan semua aparatur pengawas, pemeriksaan dan juga penegak hukum ke dalam tangan Tuhan. Engkau telah berikan kepada mereka otoritas dan mereka akan melakukan semuanya sebagaimana bukan saja untuk kepada negara, tetapi terlebih daripada itu mereka bekerja untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiranya di dalam berkat Tuhan di tahun 2022, 2023 dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua yang diberikan adalah tanggung jawab besar
Oleh sebab itu, mau berdoa, Roh Kudus berikan hikmat pada mereka sehingga dimampukan untuk bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung, yang dimanifestasikan sebagai Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, sebagai Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Pelebur alam semesta, jagat raya beserta isi. Ya ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini, Senin, tanggal 21 November 2022, kami segenap pimpinan dari Kabupaten Teluk Undang beserta dari Pemda, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat beserta LSM menyambut Hari Otonomi Khusus yang ada di Kabupaten Teluk Undang khususnya. Ya Tuhan, atas asuh kertawa anugerahnya, berikanlah sinar sucinya dari segala arah. Semoga otonomi khusus Jilid 2 bisa berjalan lancar seperti apa yang akan dicita-citakan. Semoga ide Sang Yang Widiwasa memberikan tuntunan jalan dharma. Semoga dalam kegiatan dalam penyaluran dana otsus Jilid 2 benar-benar terarah dan terorganisir untuk orang asli Papua khususnya di Kabupaten Teluk Undang. Ya Tuhan, ide Sang Yang Widiwasa, tuntunlah kami, berikanlah segala kesemuan. Ya Tuhan, sucikanlah pikiran kami semua, sucikanlah perkataan hamba, sucikanlah perbuatan. Om Sandi, Sandi, Sandi. Pertolongan kita kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang kami terima, bukan karena jasa kami, melainkan melulu karena belas kasih-Mu. Kami adalah manusia yang lemah, penuh dosa dan sering tidak setia. Kami seringkali lalai untuk bersyukur, untuk melakukan kehendak-Mu, untuk hidup baik dan tulus, untuk hidup jujur dan transparan, dan untuk berlaku sesuai dengan iman kami. Kami masih egois dan lebih mengutamakan nafsu-nafsu pribadi dibandingkan dengan hidup seturut kehendak-Mu sendiri. Oleh karena itu ya Bapa, berilah kami keteguhan hati untuk berani hidup jujur dan lurus, untuk mampu menggunakan dana otsus dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bersama dan kesejahteraan seluruh masyarakat Teluk Wondaman. Bimbing kami dengan Roh-Mu agar kami mampu setia berpegang pada prinsip kebaikan bersama, sehingga segalanya sungguh mencapai kebaikan dan menghasilkan buah melimpah bagi keselamatan bersama demi menuju Papua yang sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.